Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christine Septania Michael dari Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu kosmetik. Definisi kosmetik. Menurut Surat Keputusan Kepala Badan POM RI tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi, atau mukosa, mulut terutama, membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Penggolongan kosmetik. Pengelolaan kosmetik berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement tentang pedoman tata cara pendaftaran dan penilaian kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya, serta untuk penilaian, kosmetik dibagi menjadi dua golongan, yaitu kosmetik golongan 1, kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan, kadar, dan penandaan, kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Yang kedua, kosmetik golongan 2, berdasarkan fungsinya, kosmetik terdiri atas 13 kategori, yaitu yang pertama, sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan rias mata, sediaan rias wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, sediaan hygiene mulut. Dan berdasarkan sumbernya terbagi atas dua, yang pertama kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Unsur-unsur cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ketentuan umum, yang ketiga ada personalia, yang keempat ada bangunan dan fasilitas, yang kelima ada peralatan, yang keenam sanitasi dan hygiene, yang ketujuh produksi, yang kedelapan pengawasan mutu, yang kesembilan dokumentasi, yang kesepuluh audit internal, yang kesebelas penyimpanan, ke-12 kontrak produksi dan pengujian, yang ke-13 penanganan keluhan dan penarikan produk. Pengendalian mutu terhadap kosmetik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawasan mutu merupakan penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang dihasilkan. Pengawasan mutu meliputi 1. Pengambilan contoh atau sampling, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal produk dalam proses produk antara, produk ruahan dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, program pemantauan lingkungan, tinjauan terhadap dokumentasi batch, program pemantauan contoh pertinggal, pemantauan mutu produk di peredaran, penelitian stabilitas, dan menetapkan spesifikasi bahan awal dan produk jadi agar senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket, wadah, atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan mudah terbaca, menggunakan huruf Latin dan angka Arab, dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat, rekomendasi dari dokter, apoteker pakar di bidang kosmetik, atau organisasi profesi. Keterangan-keterangan yang harus dicantumkan pada etiket wadah atau pembungkus meliputi yang 1. Nama produk, kedua nama dan alamat produsen atau importer, penyalur, berikutnya ukuran, isi atau berat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, dan terakhir ada penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Nomor izin edar. Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor registrasi izin edar dengan kode sebagai berikut. Yang pertama,
yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD-CL diikuti 10 digit angka. Masa berlaku sampai dengan Januari 2014. Setelah itu izin edar melalui notifikasi CD-L dan keterangan CD-L itu adalah kosmetik produksi dalam negeri ataupun kosmetik produksi luar negeri atau lisensi. Nomor 1 dan 2 itu merupakan jenis kategori kosmetik. Nomor 3 dan nomor 4 merupakan jenis subkategori. Nomor 5 dan 6 merupakan tahun berakhir izin. Nomor 7, 8, 9, dan 10 merupakan tahun pendaftaran. Yang kedua, izin melalui notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Badan POM RI dengan kode C diikuti 12 digit angka. Dengan keterangan, C merupakan huruf C, singkatan dari kosmetik. Dengan nomor 1 merupakan kode benua, disusun secara alfabetis. Nomor 2 dan 3 merupakan kode negara yang disusun secara alfabetis. Nomor 4 dan 5 merupakan tahun notifikasi. Nomor 6 dan 7 merupakan kategori kosmetik ASEAN. Nomor 8 sampai 12 merupakan nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Pengawasan peredaran kosmetik. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama pre-market control dan post-market control, dan yang kedua adalah pre-market control. Pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan dan audit cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi, masyarakat, dan public warning. Penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan standar nasional Indonesia wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut. Yang pertama, menghambat persaingan yang sehat. Yang kedua, menghambat inovasi. Dan yang ketiga, menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Kehalalan suatu kosmetik. Ada juga kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Zat-zat tersebut antara lain, yang pertama ada lemak dan turunannya, yaitu contohnya gliserin, GMS, setil asid, stearik asid, steril asid, dan palmitat asid. Yang kedua ada kolagen dan elastin kolagen yang berasal dari babi. 2 zat ini digunakan dalam pelembab karena berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Yang berikutnya ada ekstrak plasenta dan amnion, itu cairan ketuban yang bermanfaat untuk meremajakan kulit. Yang berikutnya ada asam alfa hidroksi, AHA, itu salah satu senyawa asam laktat yang dalam pembuatannya menggunakan media hewan. Yang berikutnya ada hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Yang terakhir ada sodium herparin. Kandungan zat-zat berbahaya pada kosmetik. Banyak zat-zat berbahaya yang terdapat dalam kosmetik yang sering dijual belikan di pasaran. Berikut ini zat-zat berbahaya yang terdapat pada kosmetik secara umum. Yang pertama ada metil atau propil atau butil atau etil paraben. Kandungan ini berguna untuk mencegah perkembangan bakteri sehingga produk kosmetik dapat awet dan tahan lama. Walau telah banyak diketahui mengandung toksik berbahaya, kandungan ini tetap digunakan secara luas di berbagai merek kosmetik. Yang berikutnya adalah imidazolidinil, urea, dan diazolidinil
urea. Kedua zat kimia ini merupakan pengawet yang paling banyak digunakan selain paraben. Kandungan utamanya ialah formaldehid yang seringkali dipakai untuk mengawetkan jenazah. Bahan ini memang mampu mengawetkan komposisi dalam kosmetik, namun terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Yang berikutnya ada PVP atau PA copolymer. Bahan ini berasal dari petroleum atau minyak tanah dan banyak digunakan di produk hairspray. Selain tergolong dalam kategori toksik, zat kimia ini juga mengandung partikel yang dapat merusak paru-paru. Yang berikutnya ada sodium lauryl sulfat atau SLS. Lazim digunakan dalam produk shampoo dan deterjen, fungsinya untuk menghasilkan busa yang melimpah. Bahayanya, kandungan dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, kerontokan rambut, ketombe, serta reaksi alergi. Yang berikutnya adalah stearal ammonium chloride. Bahan kimia ini banyak dipakai dalam conditioner dan krim rambut, namun dapat menyebabkan reaksi alergi. Stearal ammonium chloride juga terbuat dari bahan yang sama dengan yang digunakan produk pelembut kain. Yang terakhir adalah triethylenolamine atau TEA. TEA digunakan dalam kosmetik yang memiliki fungsi untuk menyimbangkan kadar asam pH dan sebagai bahan pembersih wajah. TEA dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi mata, serta kekeringan pada kulit dan rambut. Jika dibiarkan menyerap ke dalam tubuh dalam jangka waktu lama, TEA dapat menjadi racun bagi tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.